Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sungguh bahwa inna kitabal abrari, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, kitab a'malil mu'minina as-shadiqina fi imanihim. Kitabal abror itu atau kitabul abror itu adalah kitabu a'malil mu'minin, catatan amalnya orang-orang yang beriman. Nanti dicatat semua. Nah, nanti akan diperlihatkan. Kitab a'malil mu'minina as-shadiqina fi imanihim, yaitu catatan amal orang-orang yang beriman, as-shadiqina fi imanihim, yang benar fi imanihim, dalam keimanan mereka. Lafi 'illiyyin, berada pada 'illiyyin. Nanti apa yang disebut dengan 'illiyyin itu atau 'illiyyun gitu. Qila huwa kitabun jami'un li a'malil khairi. Menurut satu pendapat, 'illiyyin itu artinya adalah catatan seluruh amal-amal orang-orang yang beriman tadi itu, ya, a'malil khairi, amal-amal baik, catatan amal baik. Minal malaikati, ya, terdiri dari para malaikat, wa mu'minis saqalaini, mu'minis saqalaini. Ini jamak ya, mukmini, tapi ini dibuang nunnya yang lahir. Mukminis saqalaini, orang-orang yang beriman. As-saqalaini terdiri dari dua, yaitu manusia dan jin. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang mendapatkan perintah atau larangan dari Allah itu manusia dan jin, itu saqalain. Itu kitab atau catatan dari orang-orang yang baik, dari manusia maupun jin. Pernah lihat jin? Belum ya? Tapi ada ya, jin itu ada, dan sama dengan kita itu mendapatkan perintah dari Allah atau larangan dari Allah seperti kita, beribadah seperti kita. Waqila huwa makanun fis sama'i sabi'ati tahtal arsy. Menurut pendapat ulama yang lain, 'illiyyin itu adalah makanun fis sama, suatu tempat di langit as-sabi'ah yang ketujuh, jadi lapis ketujuh. Tahtal arsy, di bawah arsy. Arsy itu yang paling tinggi, ya, kemudian ada langit-langit. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Wa ma adraka ay alamaka, apakah aku telah memberitahumu ma 'illiyyuna, apa yang disebut dengan 'illiyyun itu. Ma kitabu 'illiyyin, atau catatan 'illiyyin itu, yaitu adalah kitabum marhum. Itu adalah catatan atau buku marhumun yang ditulis. Kitabum marhum, catatan yang tertulis. Jadi nanti itu semua
semua amal-amal kita akan dicatat dalam buku secara tertulis. Jadi ada tulisannya semua nantinya. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhu yang disaksikan pada kitab siapa? Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat pada Allah. Minal malaikati, yaitu malaikat. Jadi kitab itu disaksikan oleh malaikat. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, lafi na'im, sungguh nanti berada di dalam surga. Ai jannah. Na'im itu artinya jannah, surga. Alal araiki, orang-orang yang baik nanti itu nanti akan bertempat di surga. Alal araiki, yang duduk di ranjang asurur, ya, di ranjang bil hijali, di dalam kelambu. Jadi ada ranjang kemudian dikasih kelambu. Nah, orang-orang yang baik nanti itu di surga akan duduk seperti itu. Yang zuruna, mereka akan melihat apa? Ma'u'u min na'im, minan na'imi. Mereka akan melihat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ta'rifu fi wujuhihim, engkau melihat fi wujuhihim, di dalam wajah-wajah mereka, nadratan na'im, yaitu wajah yang memandang kenikmatan. Bahjatut tanah umi wa husnihi, yaitu wajah-wajah yang memandang cerahnya orang yang mendapat kenikmatan, wa husnihi, dan kebaikannya. Jadi orang-orang yang baik, al-abrar tadi itu akan berada di surga, duduk di atas ranjang yang ditutup oleh kelambu, yang diselimuti kelambu supaya nggak ada nyamuk, ya. Nah, dari situlah kelihatan bahwa wajah-wajah mereka itu sangat cerah sekali, karena melihat berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Yusqauna min rahiqin makhtum. Yusqauna, mereka diberi minuman min rahiqin, dari arak. Tahu arak? Nggak tahu ya. Nanti arak itu kalau di dunia itu biasanya memabukkan. Orang-orang Arab itu, atau banyak orang-orang yang ya di mana-mana lah sebetulnya, itu umum di mana-mana, menikmati sesuatu itu biasanya dengan mabuk-mabuk, ya, fly, ya. Nah, tapi itu di dunia. Tapi di akhirat nanti, di surga nanti, janji Allah juga begitu. Nanti kamu bisa minum minuman yang seperti itu, arak seperti itu. Nah, tapi tidak memabukkan. Khamrun khalisatun minat janasi, yaitu arak, minuman yang bersih, murni, ya, yang tidak memabukkan, yang murni, yang bersih dari minat janasi, dari kotoran. Kotoran itu misalnya alkohol,
Ya, alkohol itu itulah yang menyebabkan mabuk. Maka nanti khamr itu dibersihkan dari alkohol, dari sesuatu yang memabukkan. Mahtumin, yang terkunci, tutup dengan rapat. Jadi tempat minumnya itu atau botolnya itu atau gelasnya itu mahtum, tertutup, terkunci dengan rapat, disegel, ya. Mahtumin ala inaiha, wadahnya, botolnya itu dikunci, dilak, apa itu? Ya, ditutup dengan rapat. Layakuku khotamuhu, yang tidak terkoyak apa kuncinya, khotamuhu. Khitamuhu misk. Nah, khitamuhu kuncinya itu atau tutup yang rapat itu miskun. Itu berbau wangi, ya, berbau wangi. Akhiru syurbihi tafuhu minhu raihatul miski. Khitamuhu itu bisa artinya laknya, tutupnya, atau bisa juga diartikan akhir dari minum khamr tadi itu. Jadi kalau sudah diminum, nah ketika sudah berakhir itu di tenggorokan itu lalu muncul bau bau wangi. Akhiru syurbihi tafuhu minhu raihatul misk. Kalau udah klek itu diminum selesai, nah baru muncul bau wangi. Wa min zalika, dan oleh karena itu fal yatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah wahai orang-orang yang sedang berlomba-lomba. Fal yarghabu bil mubadarati ila ta'atillah. Berlomba-lomba apa? Yaitu marilah kita bergembira dengan bil mubadarati, dengan segera atau berlomba-lomba cepat-cepat ila ta'atillahi, kepada taat kepada Allah. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu, dan campuran khamr, campuran minuman tadi itu ayma yang mizaju bihi, yaitu segala sesuatu yang tercampur bihi di dalam khamr itu min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu apa? Fasara biqaulihi ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah ainan, panasobahu biamdaha muqaddarun. Ini nahwu ya, untuk menjelaskan kenapa kok tiba-tiba min tasnim lalu ainan,
Ya, ainan. Kalau penjelasan itu ainan itu kalau artinya adalah mata air. Tapi kenapa dibaca nasab? Dibaca ainan. Min tasnimin kok ainan. Nah, maka dijelaskan di sini panasobahu, maka kedudukan ainan itu adalah dibaca nasab. Di amdaha muqaddaron, yang sebelumnya itu ada sesuatu, ada kalimat yang disembunyikan, yaitu puji-pujian di amdaha. Artinya adalah mata air. Yasrobu bihal muqarrabun, yasrobu yang minum biha kepada ain al muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat. Ai minha, muqarrabuna minha, orang-orang yang dekat dengan ain tadi itu. Au dhammana yashrabu, makna yaltadzu. Jadi yashrabu itu mengandung arti menikmati. Jadi yashrabu tidak sekedar minum, tapi yaltadzu, menikmati minuman itu. Yashrabu bihal muqarrabuna minha. Jadi orang-orang yang baik ini masih tetap ya, ada kaitannya dengan abror tadi itu ya. Ada yang namanya abror. Abror itu orang-orang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti. Nah, orang-orang yang baik tadi itu, ini penjelasannya adalah dia tadi duduk di atas ranjang yang diselimuti kelambu, kemudian minum minuman arak, tapi yang tidak memabukkan, yang enak banget lah gitu ya, yang asli, masih asli, yang tidak pernah dibuka, yang tutupnya itu dikunci. Nah, ketika diminum itu terasa bau wangi. Nah, ini juga gitu. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran dari minuman tadi itu adalah campuran dari tasnim, yaitu satu air yang kalau diminum itu sangat enak. Innal ladzina ajramu, nah ini sebaliknya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ajramu yang berdosa, ka Abi Jahal wa nahwihi, seperti Abu Jahal dan lain-lain, adalah kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kanu, mereka itu minal ladzina amanu yadhakuna, mereka mengetahui, menertawai, minal ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berdosa itu waktu ini di Mekah ya, makanya ini surat ini turun sebagian di Mekah. Orang-orang yang berdosa seperti Abu Jahal itu kalau bertemu dengan orang-orang beriman itu yadhakun, tertawa, istihzaan, karena menghina sebetulnya, mengetawahi dengan niat untuk menghina. Nah begitu, istihzaan bihim. Wa idza marru, dan apabila mereka bertemu, berpapasan, ay al-mu'minuna bihim yataghamazun,
Kalau mereka bertemu bihim dengan orang-orang yang beriman, ya tahomazun, itu berkedip-kedip matanya, tik-tik-tik itu. Ya. Yushirul mujrimina ilal mu'minina biljahni wal hasibi istihza'atan. Begitu juga kalau orang mukmin bertemu dengan orang-orang yang orang-orang kafir, itu juga biasa apa ya? Ya tahomazun. Yushirul mujrimina ilal mu'minina biljahni. Jadi orang-orang kafir itu kalau ketemu orang mukmin memberi isyarat dengan mata, dengan cara berkedip-kedip, ya, matanya berkedip-kedip, mungkin gitu ya. Wal hajib, dan alisnya bergerak-gerak gitu. Nah seperti itu. Lalu bisa itu. Istihzaan karena menghina. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir itu kalau bertemu orang yang beriman itu menertawai. Begitu juga kalau berpapasan, mereka juga ya tahomazun, berkedip-kedip matanya. Yushirul muslimina al-mu'minina bil jahni wal hajibil istihza'. Berkedip-kedip matanya dan bergerak-gerak alisnya, istihza'an karena menghina. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Waidan walabu, dan apabila mereka kembali ila ahlihim, kepada teman-temannya, kepada kelompoknya, inqalabu fakihin, mereka kembali fakihin dengan gembira. Wa fi qiraatin fakihin, tidak fakihin tapi fakihin. Wa fi qiraatin fakihina mu'jibina bi dzikrihim, mu'jabina bi dzikrihim, bi dzikrihimul mukminin. Jadi kalau mereka kembali kepada teman-temannya, mereka itu gembira. Maksudnya gembira itu apa? Ya sambil menertawai, sambil mengejek gitu ya. Mu'jabina bi dzikrihim al mukminin. Ya, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Qalu inna haula'i ladallun. Qalu, mereka orang-orang yang kafir berkata bahwa inna haula'i, orang-orang yang beriman ini adalah ladallun. Mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Justru mereka menganggap orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mau beriman, mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ma ursilu alaihim hafizin. Allah berfirman wa ma ursilu alaihim hafizin. Hafizina lahum ay li a'malihim hatta
yarudduhum ila masalihihim. Wa ma ursilu dan tidak diutus ay al-kufaru orang-orang kafir alaihim kepada orang-orang yang beriman hafizina lahum. Hafizina itu menjaga lahum li a'malihim hatta yarudduhum ila masalihihim, sehingga awli a'malihim atau kepada amal-amal mereka hatta yarudduhum ila masalihim, sehingga mereka nanti akan kembali kepada masalihim. Jadi mereka nanti akan diperintahkan untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Fal yauma, maka pada hari ini yaumul qiyamah, pada hari ini alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, sebaliknya nanti sebagai balasannya orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman minal kufari, dari orang-orang yang kafir, yadhakuna, mereka tertawa. Jadi kalau di dunia orang-orang beriman ini diejek, dihina, nah nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu diketawai oleh orang-orang yang beriman. Alal araiki ay fil jannati yang zurun. Jadi mereka orang-orang yang beriman nanti di surga yang zuruna fi manazilihim ilal kuffari wa hum yu'adzabun. Jadi orang-orang beriman nanti melihat orang-orang kafir dari surga, melihat orang-orang kafir di neraka, gitu ya. Wa hum yu'adzabuna, dan orang-orang kafir itu yu'adzabuna, disiksa. Nah, waktu di dunia mereka mengejek orang beriman. Nah, sekarang gantian. Nanti di akhirat pada hari kiamat orang-orang mukmin lah yang menertawai orang-orang yang kafir, karena mereka disiksa di neraka. Wa yadhakuna minhum kama dhahakal kufaru minhum fid dunya. Lalu orang-orang beriman yang hakuna tertawa, ya, minhum menertawai orang-orang kafir kama dhahaka al-kufaru minhum fid dunya. Seperti halnya ketika orang kafir menertawai orang-orang yang beriman pada waktu di dunia. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Hal suwiba, apakah suwiba diberi balasan al-kufaru, orang-orang kafir, maka yaf'alun, mengenai apa yang telah mereka lakukan. Jawab dari hal itu adalah bertanya, hal apakah orang-orang yang kafir itu akan diberi balasan atas apa yang mereka lakukan. Jawabnya adalah na'am, iya. Gitu ya. Dan sampai terakhir. Nah, dari surat Al-Mutaffifin ini memang ada dua bagian. Yang bagian pertama itu bagian dari ayat yang turun di Madinah. Karena surat Al-Mutaffifin ini adalah surat pertama yang turun di Madinah. Oleh karena itu sudah berisi aturan
yaitu mutaffif, orang-orang yang curang dalam hal timbangan. Misalnya kalau menimbang untuk dirinya penuh, tapi kalau menimbang untuk orang lain itu rangi. Nah, itu merupakan bentuk dari aturan, nggak boleh begitu. Nanti akan diancam oleh Allah dengan wailun, dengan satu hukuman yang berat nantinya. Nah, itu baik sebagian ya. Tapi sebagian yang lain adalah tetap surat Makkiyah yang turun di Makkah. Apa ciri dari surat Makkah itu? Surat Makkiyah itu yaitu masih berupa satu, kalau untuk orang beriman itu janji-janji yang baik. Ya, surga tadi itu seperti enak banget, minumannya enak dan sebagainya. Lalu bagi orang-orang kafir itu siksa, ancaman untuk hukuman, tapi belum berupa aturan. Nah, nanti aturan itu muncul di Madinah. Ya, kalau orang beriman itu aturannya adalah ya aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah, misalnya aturan-aturan mengenai muamalah, ya, mengenai perdagangan, mengenai jual beli, mengenai nikah, mengenai macam-macam. Itu namanya muamalah. Nah, itu sudah berupa aturan. Nah, bagi orang-orang yang beriman juga aturannya itu ada dua, yaitu ya, perintah pada hal kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang jelek-jelek juga tidak boleh. Nah, itu nanti berupa aturan. Kalau di Makkah itu belum ada aturan, hanya merupakan dakwahnya itu berupa ajakan itu berupa janji-janji, berupa ya janji nanti di surga atau ancaman nanti di neraka. Nah, itu baru seperti itu. Tapi kemudian nanti jadi aturannya al-amru bil ma'ruf itu dengan ibadah-ibadah, wa nahyu 'anil munkar itu adalah larangan-larangan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.